Di perpustakaan, seseorang bertanya dengan murid bernama Nihama Shinichiro, di mana orang itu bertanya apakah Nihama tahu soal light novel. Nihama yang bingung melihat ke belakang dan di sana ada seorang gadis yang berbicara dengannya. Nihama menjawabnya dengan rasa malu. Gadis itu sangat bersemangat karena Nihama benar-benar tahu soal light novel. Gadis itu pernah melihat Nihama membaca light novel di perpus sebelumnya. Karena itulah gadis itu meminta bantuan Nihama dan membuat Nihama kebingungan. Gadis itu adalah pembaca yang tak pernah pilih-pilih soal genre. Dan sekarang ini gadis itu penasaran dengan light novel. Tapi tampaknya ia sudah melupakan judul light novel itu dan meminta bantuan Nihama. Gadis itu berkata kalau di perpus sekolah ini sangat banyak sekali light novel. Dan gadis itu menjelaskan light novel seperti apa yang ia sedang cari. Dengan cepat Nihama mengetahui light novel yang dimaksud dan langsung mencarinya. Ketika Nihama membawa buku yang dimaksud, gadis itu menjadi sangat senang karena inilah buku yang selama ini ia cari dan kagum dengan Nihama yang mengetahuinya dengan baik. Dengan cepat, meskipun ini baru pertama kalinya gadis itu berbicara dengan Nihama, tapi ia tak menyangka kalau Nihama orang yang sangat ramah dan membuat Nihama tersipu malu. Gadis itu sangat berterima kasih karena Nihama sudah membantunya. Dengan senyuman itu seakan muncul musim semi di hati Nihama dan terpaku dibuatnya. Dan itu adalah satu-satunya momen di mana mengingat masa sekolahnya. Dan ia terbangun dari tidurnya, tersadar kalau jam sudah menunjukkan tengah malam dan Nihama sedang lembur di kantornya. Ia merasa kecewa karena semua itu hanyalah mimpi. Nihama kembali melihat dokumen yang tak akan pernah selesai sampai kapanpun itu. Perusahaan tempat ia bekerja adalah perusahaan gelap, di mana pelecehan dan kerja lembur sangat normal di sini. Bahkan diperbudak dan diperlakukan tidak manusiawi adalah hal yang dapat ditemui setiap hari di sini. Tapi Nihama tetap bertahan di sana. Setelah lulus SMA, bekerja di sana hingga ia sudah berumur 30 tahun. Rasa pusing, kelelahan adalah sakit yang normal baginya. Alasan kenapa Nihama tetap bekerja di sana karena ia tak pernah berani keluar dari sana. Nihama menyadari kalau dia memang orang yang sangat suram, juga pesimis, pengecut dan sangat benci bekerja keras. Pada akhirnya ia selalu melarikan diri dan tak ada hal yang indah dalam hidupnya selama ini. Tapi ia teringat dengan satu kenangan indah dalam hidupnya, di mana ia teringat dengan gadis di masa SMA-nya bernama Shijoun Haruka, gadis yang muncul di mimpinya barusan. Haruka sangatlah cantik, juga kaya. Meskipun begitu, Haruka sangat ramah kepada semua orang dan Nihama hanya bisa mengaguminya. Dan di saat SMA, mereka berdua adalah komite perpustakaan. Meskipun tak banyak bicara satu sama lain, tapi itu adalah kenangan terindah dalam hidup Nihama. Apalagi jika Haruka masih baik padanya sekarang, itu pasti akan membuat Nihama menjadi semakin depresi. Nihama menjadi sangat kesal karena ia selalu kehilangan sesuatu yang penting baginya. Padahal sudah umur 30 tahun, tapi ia merasa sudah tak kuat lagi menghadapi dunia. Meskipun ibunya sudah bekerja keras, tapi ia mati karena terlalu bekerja keras demi Nihama. Nihama kesal kenapa hidupnya berakhir seperti ini. Bisa saja di masa SMA lalu adalah kesempatan terakhir ia merubah hidupnya. Dan Nihama mengerti sekarang betapa berharganya masa-masa SMA itu. Di masa itu kita harus berjuang ketika ingin mendapatkan sesuatu. Dan Nihama hanya bisa menyesal. Nihama ingin kembali ke masa-masa itu. Dan tiba-tiba layaknya mendapatkan sebuah kekuatan, Nihama sangat kaget. Tapi bukan karena ia mendapatkan sebuah kekuatan, melainkan dadanya yang terasa sakit karena ia baru saja terkena serangan jantung dan akan mati di sini. Pada saat-saat terakhir, Nihama akhirnya mengerti atas kesalahan yang tak pernah disadarinya, sebuah tipuan yang menentukan hidupnya, fakta yang menyedihkan yang melambangkan betapa suram hidupnya. Nihama meraih HP miliknya dan sebelum ia mati, ia baru tersadar akan suatu hal, kalau itu bukanlah rasa kagum yang ia miliki terhadap Haruka, tapi sesuatu yang lain. Dan di saat-saat terakhir, Nihama teringat dengan sosok Shijoun Haruka dan Nihama Shinichiro akhirnya mati terkena serangan jantung dan cerita pun tamat. Tapi saat ini Nihama terbangun dari tidurnya dan membuatnya heran karena seharusnya ia sedang berada di kantor dan pasti ia dipindahkan karena ia pingsan sebelumnya. Tapi Nihama bingung ada di mana dirinya. Ketika ia melihat sekeliling, ia sadar kalau ini tak seharusnya terjadi karena ruangan ini sangat mirip dengan kamarnya ketika masih remaja. Yang Nihama tahu adalah rumah itu sudah lama dihancurkan dan ketika Nihama melihat cermin, ia kaget melihat dirinya menjadi lebih muda. Itu benar-benar membuatnya kebingungan apa yang sebenarnya terjadi sekarang.
Wajah yang ada di cermin itu adalah wajah ketika dia masih SMA. Ia pun dengan cepat mengambil handphonenya, tapi HP-nya juga masih model lama. Dengan cepat Nihama mengecek tanggal sekarang, dan benar saja ia kembali ke 14 tahun lalu dan tak menyangka kalau ia melakukan lompatan waktu ke masa lalu. Tapi itu mustahil terjadi, dan Nihama juga tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba ibu Nihama bernama Kanako masuk ke dalam kamarnya. Kanako mendengar teriakan dari kamar Shinichiro dan kaget karena anaknya bangun lebih awal. Nihama yang melihat ibunya di sana sangat kaget karena di tahun segini ibunya masih sehat walafiat. Ibunya bingung kenapa anaknya terdiam melihatnya dan menyuruhnya untuk segera sarapan. Tapi ibu Nihama menjadi sangat kaget melihat anaknya yang tiba-tiba menangis. Itu wajar bagi Nihama Shinichiro bisa melihat kembali ibunya yang sudah lama meninggal. Nihama Shinichiro dengan cepat memeluk ibunya, dan tentu itu membuat Kanako menjadi sangat panik dengan perubahan sikap anaknya yang tiba-tiba. Setelah itu Nihama menggunakan seragam SMA-nya yang membuatnya merasa sangat nostalgia. Ibunya benar-benar khawatir sebelumnya, tapi Nihama berkata kalau ia hanya mimpi buruk soal ibunya. Tapi ketika ibunya menghibur Shinichiro, itu membuatnya ingin menangis lagi. Itu membuat ibunya kesal dan menyuruhnya cepat-cepat untuk pergi ke sekolah. Dan kembali ke sekarang, Nihama masih bingung dengan situasinya, dan ia menjadi yakin kalau ini adalah 14 tahun yang lalu. Ia menjadi bingung apakah ia harus kembali bersekolah lagi seperti dulu. Meskipun ia terlihat muda, tapi di dalamnya adalah om-om berusia 30 tahun. Apakah ini benar-benar nyata? Tapi ia menyadari satu hal, jika ini adalah masa lalu, apakah Nihama Shinichiro bisa mendapatkan kenangan indahnya selama di SMA? Jika ia kembali ke 14 tahun yang lalu, berarti itu bisa mengulang hidupnya lagi. Karena itulah Nihama sudah memutuskan apa yang ingin ia lakukan. Nihama Shinichiro akan mengubah hidupnya karena ia tak ingin menyesalinya lagi. Meskipun ia harus melawan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, ia tetap akan melakukannya. Semua penyesalan yang pernah ia rasakan dulu, kali ini ia akan membalasnya, termasuk penyesalan soal ibunya. Nihama punya banyak penyesalan, tapi untuk sekarang ia akan berfokus agar tak bekerja lagi di perusahaan gelap. Tapi ia teringat soal itu. Di kehidupan sebelumnya, ia teringat melakukan kesalahan fatal, tapi Nihama tak bisa mengingatnya. Tapi ia yakin kalau itu pastilah sesuatu yang sangat penting untuknya. Dan tiba-tiba seseorang memanggil Nihama yang sedang menuju ke sekolah. Nihama pun menoleh ke arah suara itu dan kaget ketika ia melihat siapa di sana. Itu adalah si Join Haruka, orang yang tak bisa Nihama lupakan bahkan setelah 14 tahun berlalu. Bentuk dari masa muda Nihama. Tak menyangka ia kembali ke masa lalu untuk bertemu gadis yang sangat ia kagumi. Cerita di mana Nihama Shinichiro kehilangan segalanya dan berakhir. Kini ia akan memulai kembali dan cerita pun berlanjut.